Kitab sezaman itu tidak menjadi syarat dalam ilmu nasab, nggak ada. Kitab sezaman menjadi syarat untuk membatalkan nasab itu nggak ada. Nggak perlu kitab sezaman, kagak ada kitab sezaman. Makanya nih ya, kalau ketemu Pak Alawi lu tanya, Pak Alawi kakek lu Ubaidillah anaknya siapa? Anak Imam Ahmad kata ya, Ahmad bin apa? Bin Isa, ya kan? Ada nggak kitab sezaman? Orang perlu. Malu aku keturunan Nabi orang ada kitab sezaman. Ya itu imat CS aja itu pada bego tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh aja mereka itu. Tes DNA upload grupnya G Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video dari Bahar Smith yang menanggapi Kiai Imad. Ya, dia di situ mengatakan bahwasanya kalau ente mengatakan bahwasanya nasab Ba'alwi itu batal, mana kitab yang membatalkannya? Ya, kalau tidak ada kitab yang mensahihkan, ya, mana kitab yang membatalkan? Kemudian Bahar Smith juga mengatakan dalam video tersebut bahwasanya kitab sezaman tidak menjadi syarat untuk membatalkan nasab. Tes DNA tidak menjadi syarat untuk membatalkan nasab. Kemudian dia menanggapi Kiai Imad, menyuruh Kiai Imad itu belajar lagi, kemudian keluar kata-kata begok, bodoh, ini itu segala macam. Dan dalam video tersebut juga ada Teuku Mudakari yang mentertawakan Ba'alwi yang katanya tidak punya kitab sezaman, ya. Ngaku-ngaku keturunan Nabi kata Teuku Mudakari, tapi tidak punya kitab sezaman. Sambil ditertawakan dalam video tersebut oleh Teuku Mudakari. Oke, kita tonton dulu videonya seperti apa, jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Kalau ente orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang mensahihkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Kasih sini kitab yang membatalkan. Begitu aja. Dan kitab sezaman itu tidak menjadi syarat dalam ilmu nasab, nggak ada. Kitab sezaman menjadi syarat untuk membatalkan nasab itu nggak ada. Tes DNA nggak ada yang menjadi syarat untuk membatalkan nasab, itu nggak ada. Makanya belajar lagi, bilangin Maimat CS itu belajar lagi. Beb, emang jadi Habib harus tes DNA dulu ya? Ya itu imat CS aja itu pada bego tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh aja mereka itu. Tes DNA. Dan kaum-kaum seperti mereka itu udah ada di zaman Rasul. Bukan dari sekarang aja. Di zaman Rasulullah dulu ada itu orang-orang seperti itu yang mengatakan Rasulullah abtar, Rasulullah terputus. Makanya itu asbabun nuzul turunlah surat Al-Kautsar. Terus ada lagi di zaman Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Terus di Indonesia di zaman Gus Dur waktu itu. Di zamannya Gus Dur. Akhirnya Gus Dur yang mengeluarkan pendapat, mengeluarkan fatwa tentang habaib. Jadi kaum-kaum seperti itu tuh alah, tak kepake sama anak. Ayo baku hantam, Yodi Merasi, alah kalian cuma berani di sosmed begini saja. Nanti saya hantam sekali baru patah tulang rusuk baru tahu rasa. Ubaidillah bukan cucu Rasulullah, iya nggak apa-apa, terserah. Wah, banyak kita lihat aja itu video-video anak tentang apa, tentang belajar apa semua kan banyak itu. Kapan mau debat sama Mang Imad Habib?
Imat aja nggak berani jawab yang pertanyaan anak itu, udah 4 jawaban anak itu Imat nggak jawab sampai sekarang kok mau debat bagaimana? Hah, itu jawaban anak yang 4 itu. Satu yang masalah apakah ada Habib dalam Islam, udah anak jawab, dia nggak jawab balik. Kedua, bagaimana gelar hukum orang memakai gelar Habib, anak jawab, nggak ada dia jawab. Hah, suruh dia jawab 4 dulu itu. Nggak perlu kita sejaman. Orang-orang nasab itu kan ya nyambung semua sampai ke Rasul. Dia ber-9 ngaku-ngaku keturunan Nabi. Orang perlu kitab sejaman ya. Kagak ada kitab sejaman, makanya nih ya, kalau ketemu Balawi lu tanya, Balawi kakek lu Ubaidillah anak siapa? Anak Imam Ahmad kata ya, Ahmad bin Isa, ya kan? Ada nggak kitab sejaman? Orang perlu. Malu ngaku keturunan Nabi, orang ada kitab sejaman. Tes DNA upload grupnya G Yahudi. Dulu bilang wajib ya, karena bilang haram. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Bahar Smith dalam video tersebut. Jelas sekali di awal video dia mengatakan bahwasanya kalau ente mengatakan bahwasanya nasab Ba'alawi itu batal, mana kitab yang membatalkannya? Kata Bahar Smith. Ya, kalau tidak ada kitab yang mensahihkan, mana kitab yang membatalkan? Kemudian Bahar Smith dalam video tersebut mengatakan bahwasanya kitab sejaman tidak menjadi syarat untuk membatalkan nasab. Tes DNA juga tidak menjadi syarat untuk membatalkan nasab, kata Bahar Smith. Kemudian dia menyuruh Kiai Imad untuk belajar lagi, ya, sampai ada keluar kata-kata bego, bodoh, ini itu segala macam. Dan di ujung video ada dari Teku Mudakari video tersebut yang mentertawakan Ba'alawi yang tidak punya kitab sejaman, ngaku-ngaku keturunan Nabi tapi tidak punya kitab sejaman. Jadi kurang lebih seperti itu videonya ya. Kalian bisa menyimpulkan, bisa memberikan penilaian bagaimana apa yang disampaikan oleh Bahar Smith, apa yang dikatakan oleh Bahar Smith nyambung nggak dengan tesis Kiai Imad, logis nggak, ilmiah nggak dengan tesis Kiai Imad. Jadi kalau saya teliti, saya telusuri, saya simak video apa yang dibahas oleh Bahar Smith dalam video tersebut memang tidak ilmiah, tidak nyambung dengan tesis Kiai Imad. Di video-video Kiai Imad, Teku Mudakari juga sebelum-sebelumnya pernah mengatakan bahwa kitab sejaman itu penting untuk mengisbatkan nasab, untuk mengabsahkan nasab. Jadi seperti itu ya. Kemudian ini ada video dari Gus Aziz Jazuli yang mengatakan bahwasanya ilmu nasab itu adalah bagian dari ilmu sejarah ya. Jadi ketika kita membahas sejarah butuh data sejaman. Jadi untuk menguji ya, menguji sebuah kisah ataupun kejadian ya, sejauh mana kebenarannya. Jadi diperlukan data sejaman, sumber sejaman ya. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Ini ya. Ilmu nasab itu adalah bagian dari ilmu sejarah. Dan ketika kita itu membicarakan tentang sejarah, maka data yang digunakan itu adalah data sejaman yang digunakan untuk menguji seberapa benar atau seberapa jauh kebenaran dari sebuah kisah atau sebuah kejadian. Baik. Kemudian lantaran nasab itu adalah satu ilmu yang sangat erat kaitannya dengan ilmu sejarah, maka dibutuhkanlah bukti sejaman untuk menunjukkan kebenaran benar atau tidaknya sebuah nasab. Dan memang kalau kita kembali kepada ilmu-ilmu, buku-buku yang membahas tentang ilmu nasab, itu kan ada metodologi yang digunakan oleh seorang ahli nasab dalam menentukan mana nasab yang sahih dan mana nasab yang tidak sahih, atau dengan kata lain nasab yang magzub, nasab yang bohong atau palsu lah ya. Dan di situ ternyata ketika kita itu ingin meneliti sebuah nasab dan menguji seberapa jauh kebenaran atau kesahihan dari sebuah nasab, maka pasti untuk mengkonfirmasi kebenaran dari ketersambungan dari satu generasi ke generasi lain, maka tentu dari mana lagi kalau bukan dari kitab sejaman. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana penyampaian apa yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli
dalam video tersebut bagaimana pentingnya data sejaman. Jadi Gus Aziz Jazuli mengatakan dalam video tersebut bahwasanya ilmu nasab itu bagian dari ilmu sejarah. Ketika kita membahas sejarah butuh data sejaman untuk menguji ya sebuah kejadian atau sebuah hal sejauh mana kebenarannya. Jadi kurang lebih seperti itu yang disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli dalam video tersebut. Video ini sebenarnya panjang, namun saya rinci saja ke pokok pembahasannya. Menurut saya pribadi, memang data sejaman, sumber sejaman itu butuh untuk mengisbatkan nasab, untuk mengabsahkan nasab, untuk mencari tahu kejadian-kejadian ataupun hal-hal di masa lalu. Sejauh mana kebenarannya untuk kita uji. Jadi butuh kitab sejaman ya. Jadi kita kembali ke Kiai Imad. Dalam tesisnya mengatakan bahwasanya nasab Ba'alwi itu tidak terkonfirmasi ya, terputus selama 550 tahun. Ya, tidak disebutkan bahwasanya Ahmad bin Isa al-Muhajir itu memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Jadi nasab Ba'alwi itu dalam tesis Kiai Imad itu ada keterputusan riwayat mulai dari abad ke-4 sampai ke-9. Kemudian Kiai Imad membuat penelitian terhadap nasab Ba'alwi itu bukan berdasarkan ya pemikiran beliau, tidak, tapi berdasarkan kitab-kitab nasab dan referensi. Dan untuk membatalkan tesis Kiai Imad ya, melawan tesis Kiai Imad itu harus dengan antitesis, dengan argumentasi, dengan hal-hal yang bersifat ilmiah. Dan polemik nasab Ba'alwi ini tidak akan pernah selesai kalau tidak ada pertemuan antara Kiai Imad dengan Ba'alwi untuk berdiskusi ya. Nah, jadi seperti itu. Kita di sini mencari kebenaran, bukan pembenaran ya. Kita nanti akan tahu kalau Kiai Imad dengan Ba'alwi itu sudah bertemu untuk diskusi. Siapa yang benar, siapa yang salah. Ini bukan perang kalah dan menang, tapi ini argumentasi ya. Jadi seperti itu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.